Jadi drama ini adalah cerita kehidupan manusia yang dipentaskan melalui tindakan, percakapan, dan gerak dengan unsur pembantu itu seperti dekorasi, kostum, dan tata rias. Lalu naskah drama ini biasanya berasal dari pengalaman pribadi kita atau realita kehidupan. Lalu di sini ciri-ciri drama itu ada 3. Yang pertama itu pementasan di atas panggung, adanya tokoh dan karakter, dan mengandung nilai kehidupan. Yang pertama, pementasan di atas panggung. Drama biasanya dipentaskan di atas panggung yang telah dilengkapi dengan dekorasi, properti, dan pencahayaan untuk menghidupkan suasana. Lalu yang kedua itu adanya tokoh dan karakter. Drama ini melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki peran dan karakter tertentu dalam ceritanya yang dapat diperankan oleh aktor-aktor. Lalu yang ketiga itu drama ini mengandung nilai kehidupan. Drama ini seringkali mengandung nilai kehidupan yang dapat direnungkan oleh pembaca dan penonton. Jadi unsur tambahan dari teks drama itu meliputi yang pertama pemain. Pemain ini orang yang memerankan tokoh dalam drama, baik secara fisik maupun penghayatannya kita. Lalu yang kedua sutradara. Sutradara ini orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan seluruh aspek pementasan, termasuk interpretasi naskah. Lalu tata busana. Tata busana ini kostum yang dikenakan oleh pemain disesuaikan dengan karakter tokoh dan setting ceritanya. Lalu tata panggung. Tata panggung ini desain dan peraturan panggung yang mendukung suasana cerita. Lalu tata rias. Tata rias ini riasan wajah dan tubuh pemain untuk menunjang karakter tokohnya. Lalu tata cahaya. Tata cahaya ini pengaturan pencahayaan panggung untuk menciptakan suasana yang fokus pada adegan tertentu. Lalu properti. Properti ini benda-benda pendukung pementasan yang digunakan oleh pemain. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan tema dan judul. Tema ini teman-teman lebih umum, sementara judul ini lebih spesifik. Tema ini dia itu memberikan makna dan arah pada cerita, sedangkan judul ini lebih memberikan identitas. Contoh tema itu contohnya itu kekeluargaan, percintaan, dan persahabatan. Kalau judul itu contohnya itu yang lebih spesifik, kepergian ibu, hati yang bertaut. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan alur dan plot. Alur ini rangkaian kejadian atau peristiwa untuk membentuk cerita dari awal hingga akhir. Kalau plot ini dia itu rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibatnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tokoh. Tokoh ini ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis ini tokoh utama dalam cerita yang menjadi pusat perhatian dan seringkali dianggap sebagai pahlawan dalam cerita. Lalu antagonis. Antagonis ini dia itu tokoh yang menjadi lawan dari protagonis. Seringkali digambarkan protagonis ini sebagai tokoh yang jahat atau memiliki konflik dengan protagonis. Lalu yang terakhir ini tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita yang biasanya ini menjadi dia itu peran pendukung antara protagonis dan antagonis. Lalu saya akan menjelaskan dialog. Dialog ini adalah ucapan yang diucapkan oleh tokoh dalam ceritanya. Lalu dialog ini biasanya ditulis dalam tanda kurung. Lalu saya akan menjelaskan struktur teks. Struktur teks yaitu yang pertama drama prolog. Drama prolog ini bagian pembuka drama yang memberikan informasi tentang latar belakang cerita, karakter atau setting. Lalu yang kedua ini biasanya disampaikan oleh narator. Yang ketiga bertujuan untuk mempersiapkan penonton atau pembaca. Lalu epilog. Epilog ini yang pertama ini bagian penutup dari teks drama yang memberikan kesimpulan, pesan moral atau amanat. Jadi itu saja materi yang saya jelaskan kepada teman-teman tentang drama. Semoga dengan materi yang saya paparkan teman-teman bisa lebih mengerti. Thank you for watching.